kalau dilihat asumsi kurs relatif lebar ya dari 13.900 14.000 lebih, ini juga mencerminkan memang masih adanya ketidakpastian ya, uncertainty yang utamanya terkait dengan bagaimana penanganan COVID dan juga perkembangan eksternal ya. Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri memang kita pemerintah mengambil asumsi yang cukup optimistis, tapi dengan catatan-catatan mungkin untuk tahun depan itu perekonomian masih akan bergantung pada belanja pemerintah. Jadi kecepatan dan akurasi dari belanja pemerintah menjadi penting untuk tahun depan ya. Jadi program-program implementasi mungkin program seperti cash for work ya, yang padat karya yang bisa menyerap lapangan kerja dan juga channeling kredit ke sektor-sektor yang masih cukup kuat ini untuk menggerakkan pertumbuhan menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan. Untuk kurs Anda melihat terlalu lebar. Dari sinyal-sinyal yang ada, kalau kita menakar realistisnya asumsi untuk kurs sendiri seperti apa sih Pak David? Khususnya per hari ini karena kalau kita lihat ini $1 Amerika Serikat semakin menjauh dari 14.600-an. Yang penting sebenarnya kurs itu adalah buat sektor real adalah kurs yang stabil ya, yang tidak terlalu volatile ya. Jadi kalau bergerak dalam kisaran lebih dari 10% dalam setahun itu buat pelaku usaha itu memang menjadi faktor negatif buat mereka. Jadi mereka sulit untuk melakukan investasi, pembelian, dan bagi konsumen juga menjadi tidak ada ketidakpastian ya mereka dalam berkonsumsi. Dan menurut saya memang kurs rupiah itu ya memang harus juga kompetitif juga dengan kurs yang di negara-negara emerging market yang lain ya, yang menjadi terutama yang menjadi kompetitor kita. Dan juga untuk saya perhatikan juga mungkin yang untuk tahun depan mungkin kisarannya ya antara 14.500 sampai 15.500 ya, mungkin agak sedikit lebar, tapi itu mungkin memang cerminan daripada fundamental ekonomi dan juga uncertainty yang memang masih akan terjadi kemungkinan besar sampai tahun depan. Bagaimanakah dengan inflasi, Pak David? Seberapa realistis untuk aspek asumsi makro inflasi? Kalau untuk inflasi saya pikir bisa dicapai ya, karena untuk tahun ini inflasi akan cukup rendah. Justru inflasi yang sedikit lebih tinggi itu akan menjadi insentif juga buat perekonomian ya. Kita tidak ingin ekonomi kita mengalami pertumbuhan yang rendah dan inflasi yang rendah ya, seperti di negara-negara lain yang sekarang mengalami liquidity trap misalnya, seperti di Jepang dan beberapa negara yang lain. Kita ingin mungkin inflasi yang tidak terlalu menggerus daya beli, tapi juga tidak terlalu rendah. Saya pikir asumsi sekitaran 3% itu cukup realistis. Ya. Baik.